yang harusnya dilakukan oleh anak muda adalah menyatukan diri untuk peduli terhadap negeri, untuk mengadvokasi, untuk mengagitasi, mencurahkan berbagai macam pengetahuan terhadap semua kelompok untuk menyadarkan mereka bahwa negeri ini sangat membutuhkan anak muda. Sehingga jika kemudian ini solusinya adalah bagaimana anak-anak muda kemudian bersatu untuk menghadirkan yang terbaik untuk negeri. Hai Sobat Bawaslu dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Windy di Orasi Obrolan Demokrasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, tahukah Anda bahwa demokrasi tidak akan berjalan dengan sempurna ketika tidak ada keterlibatan pemuda di dalamnya? Pemilu dan pemilihan mustahil akan berjalan dengan langsung, umum, bebas, jujur, dan adil jika tidak ada pemuda yang terlibat langsung dalam prosesnya. Kita tentu masih ingat, Bapak pendiri bangsa Bung Karno pernah berkata, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan ku angkat semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Kata ini memberikan arti yang dalam bahwa betapa pentingnya kiprah pemuda dalam pembangunan bangsa. Dapat dikatakan bahwa pemuda besar tidaknya suatu bangsa itu dilihat dari keterlibatan pemuda itu sendiri. Nah, sahabat Bawaslu sekalian, hari ini di Orasi edisi hari ini sudah hadir bersama saya adalah salah satu tokoh pemuda yang ada di Provinsi Gorontalo yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua PW Ansor Provinsi Gorontalo. Nah, hari ini kami akan membahas topik obrolan terkait pemuda dalam perjalanan demokrasi. Nah, langsung saja saya sapa dan saya perkenalkan pada Anda semua sahabat Bawaslu narasumber kita hari ini, Bapak Rizan Pakaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Pak? Sehat. Iya, alhamdulillah ya, tercermin dari senyumnya, insya Allah sehat dan semoga senantiasa sehat lagi ya Pak ya. Iya. Sebagai perkenalan nih Pak, di momen peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-93 tahun ini dikaitkan dengan pemuda dalam perjalanan demokrasi. Sebagai Ketua PW Ansor Provinsi Gorontalo nih Pak, mungkin bisa diceritakan ke sahabat Bawaslu sekalian bagaimana perjalanan organisasi Ansor sendiri dan bagaimana perannya dalam perjalanan demokrasi khususnya yang ada di Provinsi Gorontalo. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya atas nama Ketua PW Ansor mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo yang hari ini ikut melibatkan kami dalam rangkaian memeriahkan Sumpah Pemuda 93, sehingga kami merasa apa yang menjadi pokok-pokok pikiran kami, gagasan kami ikut diambil untuk bagaimana memperbaiki Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo. Kaitan dengan pertanyaan bagaimana Ansor dalam perjalanan bangsa ini, pertama saya ingin menyampaikan bahwa alasan Ansor berdiri di Republik ini yang saat itu dengan semangat Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah sebuah semangat keterpanggilan di mana cita-cita luhur kemanusiaan. Kita ketahui bersama bahwa Indonesia zaman berdirinya Ansor pada tahun 1934 itu Indonesia belum merdeka. Sehingga saat itu yang coba dilakukan oleh para pendiri bangsa termasuk pendiri Nahdlatul Ulama dan Ansor adalah menggelorakan semangat. Seperti kita kenal berdirilah pun disebut dengan Jom Java, Jom Sumatera, Jom Celebes dan sebagainya. Nah, Ansor ini adalah bagian daripada anak muda Nahdlatul Ulama yang kemudian diorganisir oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah. Untuk apa? Untuk kepentingan negara, untuk kepentingan bangsa. Bagaimana kemudian negara lepas dari kungkungan para penjajah zaman itu. Apa sebenarnya cita-cita utamanya? Cita-cita utamanya adalah kemanusiaan, cita-cita luhur kemanusiaan.
bagaimana manusia Indonesia itu bisa sejahtera, bisa bahagia, bisa senang, menikmati kemerdekaan seperti negara-negara yang lain. Nah, bagaimana persembahan kami terhadap kemerdekaan? Bagaimana persembahan kami terhadap demokrasi? 1945, alhamdulillah Ansor juga terlibat. 1965 saya kira tercatat besar-besar di sejarah bahwa Ansor, Banser ikut mengusir penjajah yang saat itu PKI sebagai pemberontak. 1998 juga kami punya semangat yang sama untuk bagaimana mewujudkan reformasi dan segala macam. Nah, perjalanan ini yang coba kami hiasi sebagai orang-orang anak-anak muda di Ansor. Untuk apa? Sekali lagi saya sampaikan bahwa bagaimana kesejahteraan bangsa itu ikut tercapai. Khusus di Provinsi Gorontalo, ketua pertama itu adalah orang yang juga penting. Tapi ketua ketiga, keempat itu termasuk orang yang peduli demokrasi. Kenapa? Karena sebutlah Fadlian Tuku hari ini sebagai ketua KPU Provinsi, Fadli Alamri sebagai juga instrumen penting di KPU. Artinya bahwa kami ikut merasa bangga dalam perjalanan demokrasi di provinsi ini. Kami ikut mengutus kader-kader terbaik kami untuk menghiasi perjalanan demokrasi di Gorontalo ini agar supaya tetap berjalan sesuai dengan tatanan yang diinginkan oleh daerah kita yang tercinta. Iya. Nah, kalau misalnya sejauh perjalanan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di Provinsi Gorontalo sendiri, bagaimana Pak Ketua melihat dan menilai peran dari pemuda Gorontalo secara umumnya? Pertama saya kira penting juga diapresiasi bahwa pemuda di Provinsi Gorontalo itu ikut juga menghiasi demokrasi. Tapi ada satu hal yang menurut saya sebagai Ketua PW Ansor ikut menyesalkan. Bagaimana mau memperbaiki tatanan demokrasi di provinsi ini, sementara ketua KNPI saja 3, sudah ada 3 wadah. Sehingga saya kira melalui podcast hari ini, mudah-mudahan juga sampai kepada mereka-mereka, bagaimana kita hendak memperbaiki demokrasi, sementara kita juga asik berkutat dalam perseteruan yang menurut saya masing-masing orang cukup asik dengan itu. Sehingga saya kira marilah kita untuk kemudian bersatu, mewujudkan demokrasi yang baik di Provinsi Gorontalo ini. Demokrasi yang kita inginkan itu adalah demokrasi yang benar-benar bersih. Rakyat betul menentukan pilihannya terhadap orang yang mereka senangi. Rakyat benar-benar menentukan pilihan terhadap orang yang menurut mereka adalah orang yang punya hak untuk mewakili mereka pada sisi kecerdasan, pada sisi wawasan, pada sisi bagaimana dia mengeksplorasi kesejahteraan rakyat. Iya, kalau misalnya kita melihat dari catatan sejarah dari sejak berdirinya Indonesia ini sendiri, mungkin yang perihal yang sangat memprihatinkan adalah kondisi pemuda saat ini, di mana kurangnya empati ataupun minim peran dalam mensejahterakan rakyat itu sendiri. Selebihnya juga seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua. Kemudian juga masih ada pemuda-pemuda yang seolah bersikap apatis terhadap kegiatan-kegiatan ataupun sesuatu yang berbau dengan sosial politik. Nah, bagaimana kemudian dari Ansor sendiri untuk menanggapi hal ini? Ya, jadi pertama saya setengah sepakat dengan tidak kaitan dengan peran pemuda yang hari ini dibaca bahwa perannya minimal terhadap keberlangsungan negeri. Memang juga tidak bisa diabaikan bahwa persembahan kemerdekaan Republik ini sampai kemudian 98 bergulirnya arus reformasi yang oleh tema utamanya mencoba melepaskan negeri ini dari kungkungan 32 tahun Orde Baru, karena negeri ini cukup bosan terhadap pola kepemimpinan yang status quo dan sepertinya rawan terhadap apa yang disebut oleh sebagian orang korupsi. Itu juga peran pemuda. Tapi juga sisi lain jika disampaikan bahwa ada kelompok anak muda yang apatis terhadap negeri ini sudah cukup banyak. Mungkin ini disebabkan oleh negeri ini tidak terlalu perhatian terhadap, tidak mengapresiasi apa yang dilakukan anak muda. Contoh yang ingin saya soroti misalnya, atlet di negeri ini, pelaku olahraga di negeri ini, menciptakan medali emas, menciptakan medali perak. Tapi saat itu mereka cukup diapresiasi. Coba kita lihat beberapa tahun kemudian, pasti masuk kalangan masyarakat biasa saja.
Bahkan mungkin mereka tidak terlalu diperhatikan. Nah, negeri ini cukup hobi terhadap hal-hal seperti itu, sehingga anak muda jadi apatis. Buat apa mengapresiasi keberadaan negeri ini, sementara negeri ini juga tidak mengapresiasi kita semua. Maka di sini kemudian kelompok anak muda tidak hadir dan tidak peduli terhadap negeri. Sebenarnya menurut saya itu keliru. Yang harusnya dilakukan oleh anak muda adalah menyatukan diri untuk peduli terhadap negeri ini, untuk mengadvokasi, untuk mengagitasi, mencurahkan berbagai macam pengetahuan terhadap semua kelompok untuk menyadarkan mereka bahwa negeri ini sangat membutuhkan anak muda. Sehingga jika kemudian minim, solusinya adalah bagaimana anak-anak muda kemudian bersatu untuk menghadirkan yang terbaik untuk negeri. Saya kira. Iya, kalau langkah konkret sendiri dari Ansor ya, dari Ansor Provinsi Gorontalo terhadap perihal tadi, sikap apatisme oleh kelompok pemuda yang terkait urusan-urusan sosial politik tersebut seperti apa? Pertama, pesan dari Ketua Umum kami, Gus Yakut Kaul Komas, bahwa di tengah krisis kepercayaan yang melanda negeri ini, kita harusnya menyiapkan diri. Nah, menyiapkan diri itu seperti apa? Menyiapkan diri itu kita harus memantaskan diri. Memantaskan diri seperti apa? Adalah memperbanyak kaderisasi. Jadi, kita harus menyiapkan kader-kader terbaik untuk mengisi ruang-ruang publik di negeri ini, agar supaya negeri ini tidak diisi oleh mereka-mereka yang hanya memanfaatkan jabatan untuk kepentingan mereka. Maka orang-orang Ansor harus memantaskan diri untuk duduk di legitimasi publik, sehingga kita dikenal cukup masif dengan pengkaderan. Kalau di Ansor itu ada yang disebut dengan PKD, pelatihan kader dasar buat mereka pemula. Ada PKL, pelatihan kader lanjutan buat mereka yang menengah. Ada PKN, pelatihan kader nasional buat mereka akan memimpin Ansor. Ini sebagai upaya kami menyiapkan kader untuk mengisi ruang-ruang publik, agar supaya ruang publik ini tidak direbut oleh mereka yang hanya memanfaatkan jabatan untuk merugikan masyarakat banyak. Orang Ansor harus punya peran aktif untuk mensejahterakan negeri ini. Iya, kemudian sekarang ini fenomena yang ada bahwa terkait politik transaksional yang dalam hal ini misalnya dalam pemilu maupun pemilihan itu sering kita temui adanya politik uang ataupun mahar politik, yang kemudian fenomena lain bahwa pelaku dan juga kadangkala korban itu adalah dari kaum muda itu sendiri, dilatar belakangi oleh hal-hal yang berbeda seperti itu. Bagaimana tanggapannya, Pak? Saya senang ini pertanyaan ini. Saya kira ini menjadi sebuah fenomena nasional dan mungkin juga fenomena mendunia. Salah satu kenapa negeri ini krisis kepercayaan, karena para pemimpinnya didapatkan dengan hal-hal yang tidak benar. Dari 500 lebih anggota DPR RI, kemungkinan 100-an yang kemudian murni. Saya coba melihat bagaimana tayangan Mata Najwa, bagaimana wawancara dari media-media televisi terhadap mereka-mereka yang dulu. Ternyata cukup miris jawaban mereka, bervariasi tapi cukup menyakitkan. Apa yang menyakitkan? Ada jawaban dari salah seorang bahwa dengan duduk di DPR menghabiskan miliaran rupiah, duduk di DPR bahkan sampai hampir 1 triliun, duduk di DPR menanam omset sekian apa segala macam. Ini kan menurut saya miris. Kenapa demikian? Karena kalau orang sudah berkorban pada sisi finansial, pasti dia akan mendapatkan tukarannya bagaimanapun caranya. Karena pada sisi hukum ekonomi, kalau sudah banyak pengeluaran, berharap banyak pemasukan. Nah, tentu ini menjadi sebuah dekadensi moral terhadap pemimpin kita. Nah, meskipun tidak semua yang seperti itu, tapi di negeri ini hampir dihuni oleh orang-orang seperti itu. Ya, mungkin juga coba kita tarik di daerah kita, di Kabupaten Gorontalo, di Provinsi Gorontalo, masihlah saya cukup miris melihat hal-hal seperti ini.
Lalu kemudian bagaimana peran seperti sampaikan Risan, bagaimana kemudian individu? Apa artinya seorang individu jika kemudian bersuara pasti akan termarginalkan ketika kemudian kelompok muda bersepakat melakukan ini. Maka menurut saya adalah ke depan ini menjadi tugas kita bersama. Instrumen demokrasi harus betul-betul bebas dari perilaku seperti ini. Karena kalau bicara duit, jangkauannya luas. Bukan saja di masyarakat, memilih 50.000, memilih 100.000. Tapi instrumen pemilu bisa jadi. Sebutlah PPK, KPU, sebutlah Bawaslu. Bisa jadi. Tidak bisa lari dari godaan ini. Karena kalau orang sudah terpepet dari kasus misalnya money politik, maka instrumen politik, instrumen demokrasi pasti akan dihubungi. Yang menjadi beban di sana adalah keluarga, yang beban di sana adalah pertemanan, perkawanan, yang menjadi beban di sana adalah dari sekian transaksi apa segala macam. Maka ke depan menurut saya yang begini yang harus sama-sama kita tolak untuk disampaikan secara tegas no, sehingga betul-betul Gorontalo menghadirkan konsep demokrasi berbeda untuk daerah-daerah yang lain. Iya, saat ini kita bersama bahwa penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 ini akan segera digelar dan tahapannya insya Allah akan berlangsung mulai tahun depan ini di 2022. Nah di Ansor sendiri nih Pak, khususnya yang ada di Provinsi Gorontalo, kontribusi apa yang sudah ataupun yang akan dilakukan untuk kemudian menjaga nilai-nilai demokrasi pada penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak di 2024 mendatang? Ya, jadi saya kira kaitan dengan Ansor hampir di setiap pertemuan, hampir di setiap kaderisasi kita selalu mengangkat isu-isu aktual perjalanan bangsa ini. Bukan saja kaitan dengan money politik, tapi hal-hal yang berpotensi untuk merugikan rakyat, berpotensi untuk merugikan kelompok banyak. Ini yang selalu kita bahas dan tentu kita pasti akan berupaya untuk mencarikan jalan solusi. Kaitan misalnya terhadap apa yang berlaku di daerah ini, pasti kami selalu berstatement. Pasti kami selalu memberikan masukan, apakah itu di pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, maupun instrumen pelayanan publik lainnya. Karena kita tahu bahwa kebutuhan rakyat itu kan di semua aspek, termasuk di sana ada budayanya, termasuk di sana ada kesehatannya, termasuk di sana ada pendidikannya, hal-hal lain yang tentu menjadi sebuah kebutuhan rakyat yang mesti dipenuhi oleh negeri ini, yang mesti dijawab oleh negeri ini. Maka Ansor selalu mengkaji ini, selalu membahas secara bersama dan selalu memberikan pokok-pokok pikiran terhadap pelaku-pelaku jabatan publik di daerah ini. Iya, untuk melalui momen Hari Sumpah Pemuda yang ke-93 tahun ini, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan berupa himbauan untuk sahabat Bawaslu sekalian. Silakan. Ya, terima kasih. Momen Sumpah Pemuda ini sesungguhnya yang kita lihat adalah semangat. 1928, 93 tahun yang lalu, anak-anak muda Indonesia secara sadar bersatu padu menciptakan sebuah tatanan kebersamaan dirangkaikan dengan kata-kata bersumpah pemuda bahwa negeri ini adalah negara yang paling dicintai. Maka saya kira yang penting disadur di sana adalah semangat. Kita mesti bersemangat. Kita harus menyatukan semangat untuk membangun negeri. Benarlah bahwa secara fisik negara Republik Indonesia ini sudah merdeka. Dalam 70 tahun lebih, negara Indonesia ini sudah berdiri di kaki sendiri, mempersembahkan hal-hal yang terbaik buat negeri. Maka untuk anak-anak muda Indonesia hari ini, sebagai Ketua Ansor, khususnya untuk anak-anak muda di Provinsi Gorontalo, sebagai Ketua Ansor, saya ingin menggelorakan semangat. Ayo kita bersatu padu.
Ayo kita eratkan persatuan kita untuk membangun daerah kita yang tercinta ini. Dengan satu tema besar, Provinsi Gorontalo adalah milik kita. Maka jika Provinsi Gorontalo adalah milik kita, di sana kita harus menciptakan demokrasi yang baik di provinsi. Demokrasi yang baik adalah demokrasi yang jauh dari istilah orang-orang Bawaslu, TSM, yang jauh dari tekanan, yang jauh dari mereka yang memanfaatkan jabatan, apalagi mereka yang mempergunakan duit mereka demi mendapatkan jabatan. Anak muda mesti menyadari bahwa jika demokrasi di Provinsi Gorontalo ini bisa dibeli, yakinilah yang akan terpilih nanti adalah mereka yang hanya memperkaya diri mereka sendiri, sementara mempersembahkan yang terbaik buat daerah yang tercinta ini pasti akan diabaikan. Karena duduk di legislatif, duduk di eksekutif, harus kemudian mempunyai konsentrasi yang baik untuk rakyat. Di sana mesti tercipta regulasi yang sehat, di sana mesti tercipta kebijakan yang baik terhadap seluruh cakupan kebutuhan rakyat di Provinsi Gorontalo yang kita cintai. Ayo kita bersatu pada momen Sumpah Pemuda ini. Terima kasih. Iya, pertanyaan terakhir nih Pak, sebagai Ketua PW Ansor Provinsi Gorontalo, apa harapannya untuk penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 mendatang, khususnya untuk kami Bawaslu Kabupaten Gorontalo dan untuk masyarakat Gorontalo pada umumnya? Harapan Ketua PW Ansor untuk penyelenggara pemilu adalah satu, berpegang teguh kepada pedoman yang telah diberikan kepada penyelenggara pemilu, baik itu undang-undang maupun peraturan turunan, harus berpegang teguh di sana. Saya mengetahui bahwa seluruh instrumen penyelenggara pemilu, baik itu KPU, baik itu Bawaslu, telah kemudian diberikan ilmu yang mumpuni dalam rangka menjalankan tugas mereka dalam keseharian. Telah dipantaskan diri mereka. Yang terpenting menurut saya, jika pengetahuan telah menghuni pikiran atau biasa kemudian disebut dengan bahasa keren otak kita, maka yang penting adalah realisasi dari apa yang kita ketahui. Karena tidak menjadi penting buat mereka yang banyak pengetahuan, sementara pengetahuan itu tidak diamalkan. Karena ujung pangkal dari ilmu adalah diamalkan. Ilmu tidak diamalkan sama saja dengan sesuatu yang berpegang pada satu hal yang tidak diaplikasikan. Itu harapan saya. Harapan yang kedua, dipertebal iman demi rakyat banyak di Provinsi Gorontalo. Karena sesungguhnya sebagai penyelenggara banyak godaan kiri kanan yang menanti. Godaan keluarga, godaan jabatan, godaan tekanan, apalagi godaan duit. Maka dalam menentukan keputusan harus benar-benar dipertahankan hatta apa itu yang menjadi sebuah risiko. Kalau saya sudah dengar dari teman-teman, jika keputusan telah diberikan tiang gantungan laksana lambayan sang bidadari, maka keputusan mesti dipertahankan. Yang ketiga, yang terakhir, dalam rangka menjalankan tugas, saya kira jangan lupa melibatkan zat yang maha jauh dari kita, yang maha besar dari kita, zat yang sesungguhnya segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini tanpa restu, tanpa ridho darinya, maka sia-sia apa yang kita lakukan di dunia ini, yaitu restu melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira 3 hal ini yang menjadi harapan kami dari Ketua PW Ansor Provinsi Gorontalo. Demikian, terima kasih. Ya, menarik sekali sahabat Bawaslu obrolan kita dengan Ketua PW Ansor Provinsi Gorontalo, Bapak Rizwan Pakaya. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya sudah mau berbagi ilmu, sharing ilmu bersama kita di Orasi edisi hari ini.
Semoga apa yang beliau sampaikan, apa yang kita obrolkan di orasi ini bisa mengedukasi semua sahabat Bawaslu, tentunya untuk kepentingan suksesi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Nah, sekali lagi kami Bawaslu Kabupaten Gorontalo mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda, bangkit pemuda dan kembali lagi untuk peran agent of change dan agent of kontrolnya agar cita-cita bangsa untuk masyarakat adil, makmur dan sejahtera itu bisa tercipta. Sekali lagi saya Windy pamit undur diri, sampai jumpa di edisi orasi selanjutnya bersama Rakyat Awasi Pemilu, bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.